Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Yo Jaja Majono Jalan-Jalan. Kali ini kita berada di wisata religi, yaitu di Makam Sunan Bayat atau Ki Ageng Pandanaran. Makam Sunan Pandanaran ini berada di Desa Paseban, Kecamatan Bayat, Klaten, Jawa Tengah. Makam Sunan Pandanaran menjadi salah satu destinasi wisata religi yang cukup terkenal di kalangan para peziarah karena beliau merupakan salah satu wali penyebar agama Islam di daerah Tembayat pada zaman Kerajaan Demak. Beliau juga merupakan salah satu murid Sunan Kalijogo. Terdapat 2 buah gentong yang memiliki ukiran naga. Oleh karena itu disebut Gentong Sinogo di dekat Gapuro. Di dekat Gentong Sinogo telah disediakan gelas bagi siapa saja yang ingin meminum air yang ada pada Gentong Sinogo. Seperti namanya, kompleks pemakaman ini merupakan tempat peristirahatan terakhir dari Sunan Bayat beserta keluarga dan kerabat-kerabatnya. Sunan Bayat atau Sunan Tembayat atau biasa disebut Ki Ageng Pandanaran merupakan Bupati Semarang pertama. Sunan Bayat sendiri merupakan salah satu tokoh penyebaran agama Islam di Jawa, selain Wali Songo ya tentunya. Lebih tepatnya di kawasan Gunung Jabal Kat. Sejak tahun 2010, kompleks Makam Sunan Bayat berstatus sebagai cagar budaya nasional. Seperti makam-makam waliullah yang lain, makam Sunan Tembayat ini juga berada di atas bukit, sehingga untuk menuju ke atas perlu mendaki kurang lebih 200-an anak tangga. Bagi yang memang tidak kuat untuk mendaki anak tangga ini, di sini juga disediakan ojek yang tarifnya itu sekitar Rp10.000 sekali jalan. Ketika sampai di tangga terakhir, pengunjung diwajibkan untuk melepas alas kakinya sebelum memasuki kawasan makam. Alas kaki kemudian dititipkan di rak yang ada di sana. Di atas tempat penitipan sepatu terdapat juga masjid kecil yang bernama Masjid Sunan Bayat yang memiliki 2 beduk di kanan kiri pintu masuknya. Masjid ini berarsitektur rumah joglo atau rumah daerah khas Jawa. Selain masjid, tentunya ada kawasan makam yang menjadi daya tarik utama kompleks Makam Sunan Bayat ini. Kompleks Makam Sunan Bayat atau Ki Ageng Pandanaran menurut situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Wisata Jawa Tengah terbagi menjadi 6 halaman yang dipisahkan oleh tembok keliling dan pintu masuk, diurutkan dari kaki hingga puncak bukit. Bagian-bagian tersebut adalah Gapuro Segar Muncar, Gapuro Dudo, Gapuro Pangrantunan, Gapuro Yasan Enggal, Gapuro Panemut, Gapuro Pamuncar, dan Gapuro Bali Kencur. Gapuro Bali Kencur yang merupakan gapuro terakhir sebelum memasuki makam utama Sunan Bayat. Sebagian besar arsitektur gapuro berbentuk candi bentar atau 2 bangunan gerbang candi yang terbentuk sama atau kembar tanpa atap. Di seluruh halaman gapuro-gapuro tersebut terdapat bangunan-bangunan makam keluarga serta pengingut Sunan Bayat yang dikelilingi oleh pohon-pohon Kamboja yang membuat sejuk area pemakaman ini. Setelah melewati Gapuro Bali Kencur, kita dapat memasuki Pendopo Prabayeksa. Pendopo ini memiliki fungsi sebagai jalur antrian wisatawan sebelum memasuki makam utama atau Gedong Inten. Di Pendopo Prabayeksa ini terdapat juru kunci yang bisa dimintai tolong untuk membacakan doa bagi para peziarah. Sebelum memasuki bangunan utama makam, kita akan melalui tangga yang terdapat pintu 3. Di
disebut pintu 3 karena terdapat 3 pintu kosong atau tanpa daun pintu yang merupakan pintu terakhir sebelum memasuki bangunan utama makam. Di depan 3 pintu terdapat 2 gentong bernama gentong sinaga yang airnya dipercaya memiliki aroma sehingga banyak peziarah yang mengambil air dari gentong ini untuk diminum atau untuk cuci muka ataupun dibawa pulang sebagai oleh-oleh. Terus di atas pintu 3 barulah peziarah akan memasuki bangunan utama makam Sunan Bayat yang disebut Gedong Inten. Makam utama Sunan Bayat atau Gedong Inten berbentuk seperti rumah joglo yang di dalamnya terdapat cungkup makam untuk makam Sunan Bayat. Ketika memasuki kawasan makam utama, peziarah akan melewati pintu kecil dan sempit seperti rumah joglo pada umumnya yang berfilosofi untuk menghormati pemilik rumah. Dalam hal ini adalah makam-makam yang ada di dalamnya, termasuk makam Sunan Bayat. Cungkup makam Sunan Bayat ditutupi oleh kain putih. Pergantian kain putih penutup cungkup ini disebut ngelangse. Di kawasan kompleks makam Sunan Bayat, peziarah juga dapat berbelanja ya setelah berziarah. Disediakan atau ada juga kios-kios yang berada di sekitar tempat parkir maupun di kanan kiri tangga yang menuju ke atas makam. Demikian wisata religi kali ini. Semoga video ini bisa menginspirasi dan bermanfaat untuk Sobat Jujajah semuanya. Bagi kalian yang baru menemukan channel ini, minta dukungannya dengan cara subscribe, like, komen, serta share video ini supaya video ini lebih bermanfaat dan dikenal banyak orang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.